Pekan tiba. Gista memulai kembali aktivitas perkuliahannya. Tubuh gadis itu sudah lebih segar dan kuat. Sebab, akhir pekan kemarin Dirga tidak ada di apartemen. Di pagi hari saat Dirga membuatkan Gista sarapan, sorenya pria itu mengirim pesan bahwa ia akan pulang ke rumah orang tuanya. Tentu Gista merasa senang. Sebab dirinya dapat tidur dengan tenang tanpa gangguan pria itu. Gista. Gadis itu terlonjak ketika Renata tiba-tiba memeluk tubuhnya, saat ia baru saja turun dari ojek online yang ditumpanginya. Setelah seminggu berpisah, akhirnya mereka kembali bertemu di gedung kampus. Gista merasa senang karena sang sahabat telah kembali. "Kamu kemana saja? Kenapa menghilang tanpa kabar?" tanya Renata sembari mendekap tubuh Gista dengan erat. Aku tidak bisa bernafas," berontaknya. Sebab Renata memeluk tubuhnya dengan kencang. Astaga! Renata pun melepaskan pelukannya. Mereka kemudian duduk di salah satu bangku, di taman kampus. Renata mencecar Gista yang menghilang begitu saja. "Bukannya kamu yang harus menceritakan kemana kamu melarikan diri?" Gista berbalik melemparkan tanya. Hanya ingin mengalihkan perhatian sang sahabat. Renata mendengus. "Itu tidak penting. Aku akan bercerita nanti. Tetapi, sekarang aku penasaran kamu kemarin kemana?" Gista menghela nafas pelan. "Aku ada di rumah," dustanya kemudian. Namun Renata seolah tak percaya dengan jawaban yang ia berikan. "Jangan berbohong. Aku mencarimu ke rumah. Tetapi kata tetanggamu, kamu dan bapak tidak ada. Menghilang setelah kedatangan rentenir," ucap sahabatnya itu. Gista menelan ludahnya kasar. Ternyata ia salah menjawab. Tak tahu jika Renata sampai mendatangi rumahnya. Kemarin Dirga hanya mengatakan jika Renata mengkhawatirkan dirinya. Tidak memberikan informasi lebih jauh. "Sebenarnya kamu kemana, Ta? Apa rentenir itu membawamu dan melakukan sesuatu?" Renata menatap sang sahabat dengan lekat. Ia memperhatikan gadis itu dari ujung kepala hingga kaki. "Aku bersembunyi di suatu tempat. Yang jelas, aku tidak dibawa oleh rentenir itu." "Jelas," Gista kemudian. "Bersembunyi di mana?" tuntut Renata. Gista menggelengkan kepalanya. "Aku sudah berjanji pada orang yang membantuku, kalau aku akan merahasiakan identitasnya. Maafkan aku, Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padamu." Imbu Gista dalam hati. Ia tidak mungkin mengatakan jika bersembunyi di apartemen adik ipar sahabatnya itu. "Kamu serius? Apa dia orang baik? Tidak meminta imbalan yang aneh-aneh, kan?" Selidik Renata lagi. Gista terdiam. "Dia orang baik, Kamu tenang saja. Terima kasih sudah mengkhawatirkan aku." Gista memeluk Renata dari samping. "Tentu aku mengkhawatirkanmu. Kamu satu-satunya sahabat yang aku punya." Renata membalas pelukan sahabatnya itu. "Sekarang, giliran kamu yang bercerita. Kemana kamu pergi waktu itu?" Gista kembali mengalihkan topik pembicaraan mereka. Renata mengangguk. "Nanti saat makan siang akan aku ceritakan. Ada banyak hal yang ingin aku bagi padamu." "Baiklah. Ayo kita ke kelas dulu. Nanti suami kamu mengamuk lagi, karena kita terlambat." Gista bangkit, dan menarik lengan sahabatnya. Hari ini kelas pertama diisi oleh Richard. Dan Renata pun mengikutinya. "Dia tidak akan berani menghukumku lagi," ucap Renata kemudian. Pukul 3 sore Gista bersiap pergi ke kafe. Ia sudah membolos selama 4 hari. Sekarang saatnya untuk kembali bekerja. "Selamat siang Kak Mita," sapa Gista pada seorang rekan kerjanya yang bertugas menjaga pintu kafe. Kamu sudah sembuh, Ta?" tanya rekannya itu. Gista menerbitkan senyum kaku. Saat itu, Dirga mengatakan akan mengurus absensi dirinya di kafe. Ternyata pria itu mengatakan jika Gista sedang tidak enak badan. Walau memang benar adanya. Gadis itu kehabisan tenaga karena ulah Dirga. "Aku sudah sehat, Kak," balas Gista. Ia kemudian masuk ke dalam kafe. Meletakkan tas dan jaket yang ia gunakan di dalam loker. Kemudian mulai bekerja. Waktu pun bergulir, hingga malam kini menyapa. Seperti biasa pengunjung yang datang semakin ramai. Gista pun sibuk ke sana kemari membawa pesanan.
Lincah juga. Ucap Bastian, salah seorang teman Dirga yang beberapa hari lalu mengajak bertemu di klub malam. Malam ini, Rocky, teman Dirga yang lain mengajak mereka bertemu di kafe milik pria itu karena di hari pembukaan, mereka tidak sempat hadir. Apanya yang lincah? Tanya Robi, pria yang memiliki ide untuk menjebak Dirga dengan obat perangsang. Itu. Gadis berkemeja biru muda, dan apron hitam. Bastian menunjuk ke arah Gista. Dirga, Rocky dan Robi mengikuti arah pandangan Basatian. Dua temannya ikut memperhatikan dengan mengangguk setuju. Sementara Dirga mengerutkan dahinya. Tanpa sengaja pandangan mereka beradu. Namun dengan cepat Gista berpaling dan beranjak pergi. Sepertinya daun muda. Masih fresh, energi dan polos. Celetuk Robi. Soal menilai wanita, pria itulah ahlinya. Ia terkenal sebagai pemain yang handal. Karena itu belum menikah sampai saat ini. Tidak terlalu cantik. Tetapi dia memiliki sesuatu yang berbeda. Manis, dan menyegarkan. Imbuh Robi. Dan Rocky pun mengangguk setuju. Sepertinya ada yang berbeda. Ucap Bastian. Kalimat Bastian terdengar ambigu di telinga Dirga. Ia pun menatap penuh tanya pada temannya itu. Kenapa dia tidak menggunakan seragam kafe? Berbeda dengan yang lain. Bastian memperbaiki kalimatnya. Dia pekerja paruh waktu. Ucap Dirga sembari menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Masih kuliah semester akhir. Imbuh Dirga. Wih. Cocok nih untuk dijadikan sugar baby. Celetuk Rocky. Dan seketika mendapat delikan tajam dari Dirga. Dia teman kakak iparku. Beritahu Dirga. Dan Rocky hanya mengedikan bahunya. Dia kemari. Ucap Robi. Ketiga pria yang lain menoleh. Dan mendapati Gista berjalan ke arah meja mereka sembari membawa nampan berisi 4 gelas koktail, minuman beralkohol yang dicampur dengan minuman atau bahan-bahan lain yang beraroma seperti daun mint, dan perasan jeruk nipis. Selamat menikmati minumannya, Pak. Ucap Gista setelah keempat gelas kaca itu mendarat di atas meja. Sementara, keempat pria itu hanya diam mengamati. Saya permisi. Ucap Gista lagi. Tunggu. Rocky mencegah gadis itu untuk beranjak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Gista berucap sopan. Karena ada Dirga di sana. Sudah pasti tiga pria yang lainnya juga seumuran dengan sang atasan. Ada. Saya perlu tahu nama kamu. Ucap sang pemain handal itu. Seketika ia mendapat sorakan ringan dari Bastian dan Robi. Sementara, Dirga diam sembari melipat kedua tangan di dada. Nama saya Gista, Pak. Ucap gadis itu. Ia hanya mencoba bersikap sopan kepada teman-teman Dirga. Nama yang indah. Gombal Rocky. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, saya mohon izin pamit. Mau melanjutkan tugas. Sebentar, Gista. Di sini juga ada Dirga. Dia tidak akan memarahi kamu. Apa kamu sudah memiliki kekasih? Tanya Rocky lagi. Gista terpaku. Ia memberanikan diri mencuri pandang ke arah Dirga dengan ekor matanya. Dan sepertinya pria itu tidak peduli terhadapnya. Ya, bukankah mereka sudah memiliki kesepakatan? Di luar apartemen mereka hanya atasan dan bawahan. Tidak lebih dari itu. Gista. Panggil Rocky lagi. Ah maaf, Pak. Sepertinya saya harus kembali. Pamit gadis itu. Pasti kamu takut kekasihmu marah, ya? Tanya Rocky lagi. Sudahlah, Kaye. Biarkan Gista kembali bekerja. Bastian merasa kasihan melihat Gista. Saya tidak memiliki kekasih, Pak. Ucap Gista. Dan ia pun meninggalkan meja para pria itu. Dirga terus mengamati langkah gadis itu. Satu fakta yang baru ia ketahui, Gista tidak memiliki kekasih. Itu artinya, dirinya memang pertama dalam hidup Gista. Jangan dilihat terus, bro. Celetuk Bastian sembari menyenggol kaki Dirga. Ramainya pengunjung kafe membuat Gista dan teman-temannya tidak sempat beristirahat untuk makan malam. Sebab itu, setelah pulang kerja ia pun mampir membeli pecel ayam di warung tenda dekat apartemen. Gadis itu meletakkan bungkusan nasi pecel ayam di atas meja makan. Kemudian memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dulu.
15 menit kemudian, Gista kembali keluar dari dalam kamar dengan memakai setelan piyama tidur berwarna coklat, berbahan rayon dengan motif biji kopi. Pak Dirga. Gumam Gista saat melihat sang atasan duduk di meja makan, dengan sebatang rokok yang menyala di sela telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Gista tahu jika Dirga seorang perokok, sebab ia sempat mendapati asbak berisi puntung rokok di dalam kamar pria itu. Mendengar suara langkah kaki mendekat, Dirga pun mematikan gulungan tembakau itu. "Kamu belum makan?" tanya pria itu saat Gista sudah berada di dekat meja makan. "Belum, Pak." "Apa Pak Dirga sudah makan?" tanya Gista. "Sudah. Tadi dengan teman-teman saya." Gista mengangguk pelan. Setelah mengantar pesanan minuman ke meja Dirga tadi, gadis itu memilih membawa pesanan ke bagian luar kafe. Ia tidak mau berurusan dengan teman-teman atasannya itu lagi. Tangan Gista terulur untuk meraih bungkus nasi pecel ayam di hadapan Dirga. Tadinya ia mau makan di meja itu, namun keberadaan Dirga membuatnya canggung. "Makan di sini saja," ucap Dirga. "Tapi, Pak, biasakan diri kamu, Anggista." Suara Dirga terdengar tegas dan tak terbantah. Gista menghela nafas pelan. Kemudian pergi ke dapur untuk mencuci tangan serta mengambil air minum. "Tolong ambilkan juga untuk saya," ucap Dirga. Gista tidak mengerti. Ia menatap Dirga untuk memastikan. Pria itu memberikan isyarat dengan melihat ke arah dispenser air minum di hadapan Gista. Gadis itu pun mengangguk pelan. "Silahkan, Pak." Gista meletakkan segelas air putih di hadapan Dirga. Dengan gerak ragu, gadis itu duduk di salah satu kursi meja makan. "Makanlah," ucap Dirga saat Gista tidak kunjung membuka makanannya. "Iya, Pak. Saya makan dulu." Gadis itu membuka bungkus nasi beserta pecel ayamnya dengan pelan. Paha ayam dan sambal goreng yang tadinya menggugah selera, kini terasa sangat hambar. Semua ini karena kehadiran Dirga di meja makan itu. Gista bahkan mengunyah makanannya dengan pelan. Dan menelan dengan susah payah. "Biasakan dirimu, Anggista," ucap Dirga sembari meneguk sisa air putih di dalam gelas. Bagaimana bisa Gista bersikap biasa saja, jika Dirga terus memperhatikannya? "Ingat, saat di dalam apartemen ini, kita memiliki hubungan lain. Jadi, biasakan diri kamu," ucap Dirga lagi. Gista menghela nafas pelan. Pada suapan terakhir, ia langsung bangkit dan mencuci tangan sembari membuang bungkus makanannya. Mumpung Dirga mengingatkan tentang hubungan mereka, gadis itu ingin menanyakan kejelasannya. "Pak, apa saya boleh bertanya sesuatu?" tanya Gista setelah meminum air putihnya. Dirga mengangguk pelan. "Katakan. Tentang hubungan kita. Maksudnya, ketika kita berdua di dalam apartemen ini, apa itu berarti kita sepasang kekasih?" Gista bertanya dengan ragu. Ia lantas merutuki dirinya, karena Dirga tidak menjawab pertanyaan itu. "Kamu mengerti hubungan antara sugar daddy dan sugar baby?" tanya pria itu. Gista mengangguk ragu. "Saya tahu dari novel online yang saya baca, Pak." Jelasnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. "Saya tidak tahu, seperti apa dan sejauh mana pemaparan hubungan itu di dalam novel yang kamu baca. Tetapi, intinya hubungan kita seperti itu," ucap Dirga kemudian. "Hubungan saling menguntungkan dua orang lawan jenis, tanpa cinta. Hanya demi kesenangan dan kepuasan masing-masing." Imbuh Dirga lagi. Ia sudah pernah gagal dalam hal percintaan. Untuk saat ini, pria itu sangat membentengi hatinya agar tidak jatuh cinta pada lawan jenisnya. Gista pun menganggukkan kepala pelan. "Jika kamu mengerti, mulai sekarang biasakan diri kamu. Lakukan apapun dengan santai, meski saya ada di apartemen ini." "Iya, Pak. Saya mengerti," ucap gadis itu sembari tersenyum. "Dan ingat, seperti tadi di kafe. Ketika di luar apartemen ini, hubungan kita hanya sebatas atasan dan bawahan. Tidak lebih." Dirga kembali mengingatkan. "Iya, Pak." Gista mengangguk lagi. "Dan saya harap, kamu tidak menjalin hubungan dengan pria lain selama masih dengan saya," ucap Dirga kemudian. Ia teringat dengan pengakuan Gista di kafe tadi, saat ditanya soal kekasih oleh Rocky.
Pak Dirga tenang saja, saya juga belum pernah berpacaran selama ini. Ucap Gista dengan jujur. Dirga menganggukkan kepalanya. Itu artinya ia memang pria pertama dan satu-satu untuk Gista. Pria itu kemudian beranjak dari tempat duduknya. Langsung tidur jika kamu sudah selesai. Ucap Dirga sebelum pergi meninggalkan meja makan. Pak. Dahi Dirga sedikit berkerut mendengar panggilan Gista. Ya, itu, Memem. Gista tak melanjutkan ucapannya. Ia seolah sedang memikirkan sesuatu. Tidur, Anggista. Saya tidak akan mengganggu kamu. Ucap Dirga kemudian. Pria itu pun pergi meninggalkan meja makan. Sebenarnya, Dirga sangat ingin menghabiskan malam bertukar peluh dengan gadis itu. Mengingat sudah 2 malam mereka tidak bertemu. Namun, melihat Gista yang sangat sibuk di kafe hingga melewatkan makan malamnya, membuat Dirga mengurungkan niatnya. Pria itu masih memiliki hati nurani. Gadis itu pasti sangat kelelahan saat ini. Dan Dirga masih bisa menuntaskan keinginannya dengan air dingin seperti sebelum kehadiran gadis itu di apartemen ini. Gista masih terpaku di tempatnya. Melihat punggung Dirga yang semakin menjauh, kemudian menghilang di ujung tangga. Ia dapat bernafas lega. Dan mengistirahatkan tubuhnya dengan baik malam ini. Kamu membuat sarapan apa, Anggista? Gista yang sedang memanggang roti tawar di atas wajan, pun terlonjak mendengar suara Dirga di belakang tubuhnya. Saya mau membuat sandwich, Pak. Jelasnya sembari menunjuk ke arah roti. Dirga menganggukkan kepalanya. Pria itu kemudian beralih ke arah mesin pembuatan kopi. Apa kamu bisa menggunakan alat ini? Tanya Dirga pada gadis itu. Gista yang tengah mengolesi roti yang sudah dipanggang dengan mayones, pun menoleh ke arah Dirga. Bisa, Pak. Saya belajar di kafe. Ucap Gista sembari menyusun selada, irisan tomat, dan daging ayam yang sudah dipanggang terlebih dulu, di atas roti. Baguslah. Mulai besok, buatkan sarapan beserta kopi untuk saya. Perintah pria itu. Dan Gista pun menganggukkan kepalanya. 5 menit kemudian, sarapan pun telah siap. Gista membawanya ke atas meja makan, di mana Dirga telah menunggu di sana. Dahi Gista sedikit berkerut ketika melihat 2 cangkir kopi di atas meja. Bapak minum 2 cangkir kopi? Tanya Gista sembari meletakkan 1 piring di hadapan Dirga. Pria itu mencebikkan bibirnya sembari menggeleng. Ia mendorong 1 cangkir ke hadapan Gista. Untuk kamu. Pipi Gista seketika memanas. Jika hubungan mereka nyata, sudah pasti gadis itu akan cepat jatuh cinta karena perlakuan manis Dirga. Saya ingin kamu mencicipi rasa kopi kesukaan saya. Takarannya sudah tercatat di samping mesin kopi. Jelas pria itu lagi. Gista pun mengangguk paham. Mereka kemudian menikmati sarapan dengan tenang. Pak. Sepertinya persediaan bahan makanan di kulkas banyak yang sudah habis. Beritahu Gista saat mereka telah selesai sarapan. Dirga mengangguk paham. Kemudian merogoh ponsel pada saku celananya. Kamu bisa, kan pergi berbelanja setelah pulang kuliah? Tanya pria itu. Dan Gista pun menganggukkan kepalanya. Saya sudah mentransfer uang untuk kamu gunakan. Ucap Dirga sembari bangkit dari atas kursi. Gista menganga mendengar ucapan pria itu. Pak, kenapa mengirim uang lagi? Saya bisa menggunakan uang yang kemarin Pak Dirga kirimkan. Ucap gadis itu. Itu uang jajan kamu, Anggista. Dan yang saya kirim sekarang itu untuk membeli segala kebutuhan di apartemen ini. Tolong periksa juga perlengkapan mandi saya. Setelah mengatakan hal itu, Dirga pun kembali ke kamarnya tanpa menunggu jawaban Gista. Gista dengan cepat memeriksa ponselnya yang ia letakkan di atas dispenser air minum. 50 juta lagi. Ucapnya tak percaya.